Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi di channel ini. Semoga kita semua senantiasa sehat dan sukses dalam menjalankan aktivitas keseharian. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kawan-kawan sekalian, dalam kesempatan kali ini kita akan mencoba mereview tentang tata cara pembuatan akun pendaftaran pendataan honorer atau non-ASN di lingkungan instansi pemerintah tahun 2022. Kawan-kawan sekalian, sebagaimana kita ketahui, tahap pertama proses pendataan ini sudah dimulai sejak tanggal 2 sampai dengan 9 September 2022 yang lalu. Yang mana data kita sebagai tenaga non-ASN atau tenaga honorer telah diinput oleh petugas admin wilayah masing-masing ke dalam sistem aplikasi kementerian. Dalam hal ini adalah aplikasi Kementerian Agama. Nah, proses selanjutnya adalah tenaga honorer atau tenaga non-ASN yang bersangkutan diharuskan membuat akun pendaftaran dan melakukan pengisian serta melengkapi unggahan data pendataan secara online pada halaman yang sudah disediakan oleh BKN, yaitu https pendataan non-asn bkn.go.id yang diberikan waktunya itu kurang lebih dari tanggal 11 sampai dengan 30 September 2022. Untuk apa kita membuat akun pendaftaran ini? Ini sangat penting kawan-kawan sekalian. Kalau ini tidak dilakukan, maka otomatis kita akan terdiskualifikasi. Karena fungsi dari nanti akun yang kita sudah daftarkan itu adalah untuk melakukan registrasi, ya, memonitor, mengkonfirmasi, melengkapi riwayat kerja, ya. Maka itu bisa dilakukan nanti di sana. Dan tentu untuk nanti mencetak hasil resume berupa kartu pendataan non-ASN dan lain sebagainya. Nah, bagaimana cara pembuatan akun tersebut? Mari kita simak videonya sampai tuntas kawan-kawan sekalian. Yang pertama, sebelum kita membuat akun, ada baiknya kita pahami dulu alur, ya, pendataan non-ASN tersebut, ya. Nih, kita lihat barangkali di sini kawan-kawan, ya. Di sini kita perhatikan, ini taruhlah berarti di sini itu kita adalah sebagai tenaga non-ASN atau tenaga honorernya. Kemudian kita melakukan pendaftaran akun. Di sini prosesnya kawan-kawan sekalian. Dan ini syaratnya mutlak. Syaratnya itu adalah data kita memang sudah diinputkan oleh petugas admin, ya. Artinya kalau ada yang di kantor wilayah, ya admin kantor wilayah. Kalau kita adanya di kantor kabupaten kota, berarti diinputkan oleh petugas dari admin kabupaten kota. Kemudian dicek datanya, pengecekan data masuk ke sini kawan-kawan sekalian. Nah, ya, kalau misalkan lengkap, maka itu kita diperintahkan untuk melengkapinya ke sini. Tapi kalau tidak lengkap data kita, berarti nanti gagal data di sini, ya, maksudnya gitu. Lalu kemudian prosesnya lengkap data, kita langsung bisa mencetak, ya. Nah, ini adalah alur prosesnya kawan-kawan. Tetapi yang harus kita betul-betul perhatikan adalah sebelum kita memulai proses pendaftaran akun itu, hal-hal yang harus dipersiapkan adalah yang pertama kartu tanda penduduk, ya. Ini harus betul-betul kita persiapkan. Lalu kemudian yang kedua kartu keluarga, yang ketiganya adalah ijazah. Baik ijazah pertama ketika SK diterima, ketika kita pertama kali menerima SK, atau ijazah terakhir sekarang yang kita punya. Kemudian pas foto, ini diupayakan pas fotonya terbaru kawan-kawan sekalian, ya. Lalu kemudian foto selfie atau swafoto. Lalu yang keenamnya adalah SK jabatan. Ini nih kita perhatikan di SK jabatan itu berarti SK pertama dan juga SK yang terakhir. Dan
yang tak kalah penting adalah bukti pembayaran. Ini mungkin nanti ketika kita mengisi di riwayat pekerjaan kita, maka otomatis ini dari SK pertama sampai dengan yang terakhir itu harus kita sediakan ya. Artinya begitu di sini. Nah, inilah persiapan-persiapan awal yang harus kita persiapkan kawan-kawan sekalian ketika kita akan membuat akun pendaftaran. Nah, lalu bagaimana tata cara pendaftaran pendataan non-ASN itu? Kini kita pahami, untuk mendaftarkan diri pada pendataan tenaga non-ASN tahun 2022 ini, tenaga non-ASN harus membuat akun terlebih dahulu. Langkah-langkah membuat akun adalah sebagai berikut. Satu, yang pertama ya, tenaga non-ASN mengakses portal pendataan tenaga non-ASN tahun 2022 pada alamat https pendataan-non-asn.bkn.go.id. Ini kawan-kawan kalau kita kunjungi sudah seperti ini tampilannya. Ya, sudah seperti ini tampilannya kalau kita kunjungi akun tersebut. Tidak apa-apa dari sekarang kita lihat-lihat, walaupun nanti ketika sudah prosesnya dimulai kita sudah betul-betul memahaminya. Yang keduanya adalah pastikan bahwa data Anda sudah didaftarkan oleh admin instansi masing-masing dan dalam aplikasi pendataan non-ASN. Jadi ini sebetulnya kalau kita belum didaftarkan oleh admin instansi, tidak mungkin data kita akan ada. Maka ini ya, yang keduanya prosesnya harus jelas, betul-betul sudah didaftarkan oleh admin instansi di mana tempat kita bekerja. Lalu yang ketiganya adalah membuat akun pendaftaran tenaga non-ASN. Dengan klik buat akun, maka akan tampil halaman langkah 1, yaitu pengecekan identitas. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa data Anda sudah didaftarkan oleh admin instansi. Tampilannya adalah pada halaman sebagaimana berikut nih ya. Maksudnya ketika kita mengunjungi halaman web tadi, maka akan muncul kalau kita sudah dibuatkan, kalau kita sudah diinputkan di data oleh admin kita, maka akan muncul seperti ini ya maksudnya. Lalu yang keempatnya adalah tenaga ASN atau tenaga non ASN atau honorer melengkapi ya, di sini di 4, melengkapi data-data yang harus diisikan sebagaimana tampilan pada langkah 1 pengecekan identitas, yaitu seperti ini di bawah. Maka akan muncul gambar seperti ini maksudnya nanti. Maka disinilah tadi pentingnya kita sudah menyediakan persyaratan itu semuanya, kemudian kita inputkan masing-masing di kolom masing-masing, dan jangan lupa kita harus di sini ya, itu kan ada captanya tuh yang tertera di layar, maka itu harus kita isikan dulu sebelum kita ngisi, karena ini adalah kunci utamanya, diisikan dulu captanya nih. Yang ini nih maksudnya nih, angka ini jangan sampai tidak diisikan maksudnya. Lalu yang kelimanya, kawan-kawan sekalian, jika telah melengkapi semua isian, kemudian kita klik ya, apabila data kita sudah didaftarkan instansi, maka akan tampil halaman langkah kedua. Lengkapi data sebagai berikut, artinya memang ini harus dilengkapi oleh kita, kemudian kita lengkapi ini ya. Jangan lupa juga itu kita harus melanjutkan capta, kemudian kita melanjutkan ya. Ketampilannya akan seperti ini nantinya kawan-kawan. Lalu kemudian yang keenamnya adalah apabila data kita belum didaftarkan pada aplikasi, maka akan muncul notifikasi Anda belum didaftarkan oleh admin instansi. Silahkan melapor pada instansi masing-masing. Nah, kalau data kita memang belum terdaftar, mungkin saja tertinggal atau apapun ya prosesnya oleh admin, maka kita cepat-cepat melapor kepada admin instansinya. Itu maksudnya seperti itu ya. Lalu kemudian yang ketujuhnya, tenaga non ASN di sini nih ya. Yang ketujuh, tenaga non ASN melanjutkan proses pembuatan akun dengan mengisikan ya, dengan mengisikan data-data sesuai kolom-kolom isian. Artinya ini diisi sesuai dengan kolom ya, apa perintahnya, nick, nama dan lain sebagainya, ini bisa diisi.
Lalu kemudian kalau diisi oleh kita, kemudian sudah tuntas, setelah melengkapi data, lakukan unggahan atau diupload. Apa yang harus kita upload? Ya, itu diantaranya file scan berwarna, KTP atau surat keterangan, ya, surat keterangan kependudukan asli yang berformat JPG atau JPEG dan berukuran maksimal 200 KB. Nih, ini kawan-kawan harus diperhatikan. 200 KB ini berarti tidak boleh dia melebihi dari 200 KB. Karena kalau ini lebih dari 200 KB atau kilobyte ini ya, misalkan lebih kita 205 atau 201 saja, maka itu tidak akan masuk. Maka caranya kawan-kawan coba dikonvers ya, artinya menggunakan secara online pun bisa, itu dikecilkan ukurannya. Yang jelas tidak boleh lebih dari 200 KB. Lalu kemudian file pas foto berwarna dengan latar belakang biru. Ini kawan-kawan harus diperhatikan ini ya, karena saya sarankan kalau di sini sudah diperintahkan SOP-nya atau prosedurnya harus foto dengan latar belakang biru, maka harus dilakukan dengan seperti ini, biru latar belakangnya ya. Jangan sampai diperintahkan seperti ini warnanya biru, kawan-kawan menguploadnya warna merah, maka itu akan tertolak nanti sama sistemnya. Maka diupayakan dari sekarang dipersiapkan. Nah, ini pun juga sama yang berformat JPG atau JPEG dan berukuran maksimal 200 KB. Ya, sama. Artinya memang kalau pas foto kita kebesaran ukurannya, maka itu bisa diperkecil melalui online kawan-kawan sekalian ya, bisa kita lakukan. Nah, ini maksudnya harus betul-betul diperhatikan. Lalu kemudian nomor 9. Jika telah mengisi ya, nomor 9, jika telah mengisi semua data dan mengunggah file, isikan kode CAPTCHA ya dengan klik lanjutkan. Berarti ini maksudnya nih. Ini harus diisikan, kemudian klik lanjutkan kalau sudah mengisi semua data tadi. Maknanya begitu ya, ini sudah terisi semua, kita mau melanjutkan maka harus diisikan dulu CAPTCHA-nya, kemudian kita lanjutkan ya. Di mana itu inputnya ya? Ini kan blok-blok inputan nih kayak tadi nih di sini. Ini kan harus di input di sini, contohnya kan ada di sini. Lalu kemudian langkah 10-nya kawan-kawan sekalian, nih di ke-10-nya ini ya, langkahnya. Langkah ketiga dalam pembuatan akun dilanjutkan dengan pengecekan ulang data. Artinya kita harus coba mengecek lagi ke belakang tadi apa yang sudah kita inputkan itu ya. Tenaga non ASN wajib melakukan pengecekan ulang terhadap data-data yang telah diisikan pada langkah 1 dan 2 ya. Jika data diyakini telah sesuai, maka silahkan klik proses pembuatan akun ya. Kalau kita ngerasa bahwa akun kita itu sudah clear gitu ya, maka kita lanjutkan dengan mengklik proses pembuatan akun. Tetapi jika ingin melakukan perbaikan data, maka kita klik kembali. Artinya kita kembali ke awal, terus kita mempelajari data-data yang belum sempurna kita isikan. Maka note-nya di sini kawan-kawan sekalian perhatikan, pastikan semua data sesuai dan tidak terdapat kesalahan pengisian, karena setelah pembuatan akun diproses sudah tidak dapat lagi dilakukan perubahan data seperti nama, tempat lahir, tanggal lahir, pas foto dan lain sebagainya. Nah, ketika kita sudah proses pembuatan akun, maka ini sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Maka saya sarankan lebih baik kita terus diulang-ulang sampai betul-betul fix kita ngerasa, baru kita klik ke proses pembuatan akun. Ya, di sana maksudnya. Lalu, nah pengecekan ulang ini adalah langkah bagaimana kalau kita ingin mengecek ulang kembali data kita. Kalau sudah merasa fix dan tidak perlu diulang lagi, data kita sudah betul-betul clear, maka lanjutkan berikutnya ke sini kawan-kawan. Saat klik pembuatan akun akan tampil notifikasi kesesuaian data. Jika yakin telah sesuai, maka klik ya. Jika belum yakin, silahkan klik tidak. Ya, maksudnya seperti itu. Nah, hingga konfirmasi nanti kan ada muncul konfirmasinya. Apakah data yang Anda isi sudah sesuai? Kalau kita merasa sudah, ya berarti kita tinggal mengklik iya gitu ya. Kalau kita merasa kayaknya masih harus ada yang diperbaiki, maka kita kliknya tidak.
Jika telah mengkonfirmasi kesesuaian data di atas, maka pembuatan akun telah selesai. Maksudnya kalau kita sudah mengklik iya tadi itu, maka itu sudah selesai akun kita ya. Maksudnya seperti itu. Nah, lalu kemudian cetak informasi akun. Langkah selanjutnya dalam membuat akun adalah melakukan cetak kartu informasi akun. Tenaga non-ASN dapat melakukan pencetakan kartu informasi akun dengan mengklik ini, saudara ya, kawan-kawan nih, cetak informasi pendaftaran nanti ketika kita sudah masuk di sistemnya dan masuk atau login ke akun yang telah dibuat dengan mengklik login. Nanti kita bicarakan bagaimana cara login ya. Kita ini dalam kesempatan ini kita bicarakan tentang proses pembuatan akunnya terlebih dahulu ya, maksudnya. Lalu kemudian ketika sudah seperti itu, maka pembuatan akun pendataan non ASN telah selesai sebetulnya. Di sini langkah 4, pembuatan akun telah selesai, maka akan muncul seperti ini nanti di akhirnya nih, ya, akan muncul seperti ini. Maka apakah kita ingin cetak informasi atau melanjutkan login pendaftaran? Nah, nanti kita bicarakan loginnya ya. Nah, sekarang kita baru sampai di sini dicetak informasi pendaftaran. Maka tampilan cetak kartu informasi akun pendaftaran tenaga non ASN adalah sebagai berikut. Sehingga kalau kita sudah tuntas dan kita mencetak informasi pendaftaran, maka akan keluar seperti ini kawan-kawan ya, kartu ini maksudnya. Kapan kita, tanggal, jam pendaftaran, tanggal berapa. Ini foto kita sudah ada dengan latar belakang, tentu tadi kita katakan kan diperintahkannya biru ya di sini. Hati-hati, nomor identitas, nama, nomor KTP, jenis kelamin, tanggal pendaftaran. Lalu kemudian ada notifikasinya, selamat Anda berhasil registrasi tahap awal pendataan tenaga non ASN 2022. Silahkan di sini lanjut masuk ke daftar pendataan non ASBKN.go pada menu login dengan menggunakan nick password yang telah Anda daftarkan. Ini adalah proses kawan-kawan kita pembuatan akun terlebih dahulu. Bagaimana cara loginnya? Karena login itu nanti fungsinya adalah untuk mengisi riwayat-riwayat pekerjaan kita. Maka insya Allah kita akan coba share nanti dalam video-video yang akan datang. Demikian barangkali kawan-kawan sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.